digitalku, kumaha Bang Cu. Wah, nggak kerasa ya udah 4 tahun berlalu semenjak Sari Rasa rekap film The Lion King, alur film yang berhasil tembus 7 juta penonton. Tentu aja dong, Sari Rasa ucapkan terima kasih sama kalian karena udah setia memilih Blast Cinema sebagai teman nganggur kalian nih. Nah, biar AdSense Mimin makin menyala, hari ini Mimin Sari Rasa akan merekap prequel dari film The Lion King yang akan berfokus kepada ayahnya Simba yaitu Mufasa. Tapi jangan lupa ya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. So, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Usai menjadi raja di tanah kebanggaannya yaitu Milele, Simba merasa bangga karena keindahan dan kedamaian yang dari dulu mendiang ayahnya impikan akhirnya terwujud juga. Namun di hari itu Simba pamit kepada semua hewan untuk pergi sementara waktu ke Oasis, tempat di mana Nala akan melahirkan anak kedua mereka. Simba juga meminta Timon dan Pumba untuk menjaga Kiara selagi dia pergi. Tapi selama itu pula mereka dilarang untuk menceritakan kisah apapun kepada Kiara. Karena Simba tahu betul akan kisah-kisah aneh yang sering mereka ceritakan itu. Setelah Simba berpamitan dengan Kiara, Simba langsung lari untuk menyusul Nala di Oasis. Tapi di saat itu juga Pumba dan Timon melanggar aturan. Mereka memberitahu Kiara bahwa merekalah yang sudah mengalahkan Scar dan bukanlah Simba. Padahal bukan seperti itu cerita aslinya. Di saat Pumba dan Timon masih berusaha meyakinkan Kiara akan cerita mereka, tiba-tiba terdengar bunyi guntur yang membuat Kiara ketakutan. Tapi di waktu itu juga, Rafiki datang untuk menenangkan Kiara. Rafiki berkata bahwa ketakutan Kiara ini pasti perlahan-lahan akan menghilang. Saat seusianya, Simba juga pernah takut kepada guntur dan selalu bersembunyi di balik tubuh sang ayah yaitu Mufasa. Tapi semenjak Mufasa mengajarinya untuk selalu berani, ketakutan itu pun akhirnya menghilang. Karena Kiara tampak pesimis bisa seperti Mufasa dan Simba yang pemberani, Rafiki pun memutuskan untuk berbagi kisah menakjubkan. Kisah dari seekor singa yang lahir bukan dari darah bangsawan, tapi mampu menjadi raja dan mengubah kehidupannya menjadi lebih bahagia. Singa itu adalah Mufasa. Ia lahir dari 2 singa biasa bernama Masego dan Afia yang percaya mitos akan tanah bernama Milele. Mereka selalu meyakinkan Mufasa bahwa di balik cahaya yang menyilaukan itu, terdapat kerajaan yang penuh dengan kehidupan, air, makanan, dan juga rumput sejauh mata memandang. Betapa menyenangkannya jika mereka berada di tempat itu. Makanya Masego dan Afia mengajak Mufasa untuk berjalan menuju cahaya demi mencapai tanah Milele. Awalnya perjalanan mereka tampak baik-baik saja, tapi tidak ketika hujan turun hingga membuat banjir besar datang. Saat itu Mufasa yang sedang menikmati segarnya air di sungai tiba-tiba terseret banjir dan membuat kedua orang tuanya sangat panik. Di sini sang ayah sudah berusaha keras untuk menolong Mufasa hingga berhasil melemparnya ke tepian. Tapi karena Mufasa tidak sanggup melawan ketakutannya untuk melompat, ia pun akhirnya terlempar lebih jauh dan terpisah dari kedua orang tuanya. Beruntungnya Mufasa selamat dari tragedi ini dengan berpegangan pada sebatang kayu. Lalu saat dirinya hanyut semakin jauh, tiba-tiba seekor singa kecil seumuran dirinya yang bernama Taka memberitahu kalau ada buaya yang siap menerkamnya dari belakang. Karena sama-sama takut, Taka pun hanya bisa menyuruh Mufasa untuk segera berenang ke tepian. Dan ketika buaya itu semakin mendekat, tapi Taka tak sanggup untuk menarik Mufasa, ibunya pun segera datang untuk menolong mereka. Karena Mufasa tidak tahu arah jalan pulang, ibunya Taka yang bernama Ese ini pun membawa Mufasa untuk berkumpul dengan kawanannya, sekaligus bertemu dengan ayahnya Taka yang ternyata adalah raja.
Sesuai aturan, Raja Obasi melarang kawanannya termasuk sang putra untuk bergaul dengan singa liar manapun. Apalagi dia ini bukan keturunan bangsawan. Tapi karena Esi tidak tega kalau Mufasa harus diusir, Raja Obasi pun menyuruh Taka dan Mufasa untuk lomba lari. Yang mana jika Mufasa menang, dia diperbolehkan tinggal. Tapi kalau kalah, Mufasa harus mau menjadi santapan mereka. Dalam perlombaan ini, Mufasa dengan sekuat tenaga lari untuk mengalahkan Taka. Tapi karena dia sudah terlalu kelelahan dan sesekali masih teringat akan dirinya yang hampir mati tenggelam, Mufasa pun tidak yakin akan memenangkan perlombaan ini. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba Taka memperlambat larinya, sambil mengungkapkan bahwa sedari dulu dia mendambakan saudara laki-laki. Makanya Taka sengaja mengalah agar Mufasa menang dan bisa diterima bergabung dalam kawanannya. Kemenangan Mufasa ini tentu saja membuat Raja Obasi marah. Namun karena sudah ada kesepakatan, mau nggak mau Raja Obasi pun menerima Mufasa dalam kelompoknya. Tapi dia hanya boleh bergabung dengan kawanan singa betina. Di sini sang ayah memang marah besar. Tapi karena ibunya merasa bangga dengan keputusan Taka, Taka pun tidak jadi takut dan justru mengajak Mufasa untuk berkeliling melihat tempat tinggalnya ini. Ternyata walaupun tidak satu darah, tapi Taka dan Mufasa bisa rukun satu sama lain. Mereka bersenang-senang dengan hewan yang lain, sampai tidak terasa waktu berlalu begitu cepat dan kini mereka pun telah tumbuh menjadi singa dewasa yang mana ikatan persaudaraan mereka sudah semakin kuat. Sayangnya Raja Obasi masih belum bisa menerima kehadirannya. Ia selalu melarang Mufasa untuk bergabung dengan kawanan singa jantan karena Raja Obasi takut suatu hari nanti posisi Taka yang nantinya akan menjadi raja akan direbut oleh Mufasa. Walaupun sedih, tapi Mufasa tetap menerima dengan tenang dan lapang dada. Apalagi Ratu Ese sering mengajarinya teknik berburu yang canggih karena Ratu Ese tahu penciumannya sangat tajam. Pada latihan berburu hari itu, Mufasa tiba-tiba merindukan orang tuanya. Tapi dia sudah pesimis dan berpikir jika di luar sana mereka pasti sudah tiada. Ratu Ese pun langsung membantah. Dia berkata jika Mufasa terus-menerus melatih kemampuannya, suatu hari nanti dia pasti bisa menemukan orang tuanya lagi. Latihan berburu pun kemudian dilanjutkan dan Taka datang memperhatikan mereka dari belakang. Awalnya nampak baik-baik saja, tapi Mufasa mencium aroma bahaya yang ternyata adalah... Secara tiba-tiba 2 ekor singa putih menyerang Ratu Ese. Melihat itu, Taka panik dan ingin sekali menolong ibunya. Tapi melihat keberengasan 2 singa itu, Taka malah lari ketakutan. Sedangkan Mufasa dengan beraninya melawan 2 singa tersebut untuk menolong Ratu Ese sampai salah satunya mati sedangkan yang lain pergi melarikan diri. Berhasil selamat, Ratu Ese langsung melaporkan hal ini kepada Raja Obasi, sekaligus bilang kalau Mufasa lah yang telah menyelamatkannya, sedangkan Taka kabur sendirian. Mendengar itu, Raja Obasi pun langsung berterima kasih kepada Mufasa. Ia juga menyuruh singa lain untuk mempersiapkan diri karena Mufasa yakin kawanan singa putih itu akan kembali lagi untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu di tempat yang lain, singa putih yang berhasil lolos dari terkaman Mufasa kembali ke kelompoknya yang sering disebut sebagai outsider untuk melapor kepada Raja Kiros yang terkenal kejam. Dengan tubuh penuh luka dan rasa takut yang belum reda, singa putih yang ternyata adalah prajurit ini bilang bahwa pangeran telah terbunuh dan dia terpaksa pergi karena tidak mau mati di tangan Mufasa. Karena dianggap telah mengkhianati pangeran dengan meninggalkannya dan memilih untuk kabur sendirian, Raja Kiros pun marah lalu menyerahkan prajuritnya itu untuk menjadi santapan singa-singa betina. Saat malam tiba, prajurit Raja Obasi melapor bahwa kawanan singa putih sedang menuju ke area kekuasaan mereka. Takut terjadi apa-apa dengan Taka yang notabene satu-satunya garis keturunan Obasi, apalagi mental Taka masih kalah jauh dengan Mufasa, Raja Obasi pun menyuruh Taka untuk pergi sejauh mungkin, ditemani oleh Mufasa yang akan menjadi pelindungnya. Awalnya Mufasa menolak karena tanpa Ratu Ese, Mufasa seperti kehilangan rumah keduanya. Tapi Ratu Ese terus membujuknya.
Mufasa harus pergi menyelamatkan diri bersama dengan Taka, sekaligus melanjutkan perjalanannya dulu untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya di tanah Milele. Akhirnya mau tidak mau pagi itu Mufasa dan Taka pergi meninggalkan Raja Obasi dan Ratu Ese. Tapi sebelum itu Taka mengucapkan maaf kepada ibunya karena dia masih terlalu pengecut hingga meninggalkan sang ibu yang hampir celaka. Belum lama Mufasa dan Taka pergi, kawanan outsider datang bersama raja mereka yaitu Raja Kiros. Dengan segala ketidakterimaannya karena sang pangeran telah terbunuh, Raja Kiros berniat akan menobatkan dirinya sebagai raja satu-satunya di lembah para singa. Dan Obasi yang sadar tidak akan bisa melawannya, mau tidak mau harus menerima itu. Mereka kira kepasrahan Raja Obasi akan menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata singa-singa putih itu masih ingin membalas dendam karena Mufasa telah membunuh pangeran. Dalam pengejaran itu, Mufasa dan Taka berlari sekuat tenaga menghindari mereka. Sampai akhirnya keduanya terpojok. Di sini Taka menyuruh Mufasa untuk melompat dan berenang saja ke sungai. Tapi karena Mufasa masih trauma dengan air, dia mengajak Taka untuk melawan mereka saja. Keberanian Mufasa ini memang patut sih diacungi jempol, tapi karena Taka yakin mereka tidak akan mampu melawan singa-singa putih itu, Taka langsung menarik Mufasa untuk terjun ke sungai bersama dengan dirinya. Mufasa, Untungnya mereka berhasil selamat dengan berpegangan pada ranting pohon, termasuk lolos juga dari buaya yang sebelumnya telah menerkam satu singa putih yang berniat mengejar mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran Kiros dan saat kembali melanjutkan perjalanan, Mufasa dan Taka bertemu dengan singa betina bernama Sarabi yang dari tadi telah mengikuti mereka. Tahu kalau Mufasa dan Taka sedang kabur dari para outsider, Sarabi pun mengaku bahwa dirinya juga bernasib sama, ditemani oleh Zazu, burung pengintai kerajaannya. Tidak jauh dari sana terdapat juga kawanan monyet Mandrill, di mana salah satu di antara mereka adalah Rafiki, monyet yang memiliki kemampuan berbeda. Dia bisa melihat masa depan, berbicara dengan serangga, dan juga menyembuhkan suatu penyakit. Karena sering bicara hal-hal yang mengerikan, monyet lain pun mengusir Rafiki. Di sini monyet betina sudah berusaha membujuk bahwa yang dilakukan Rafiki itu untuk kebaikan kelompok. Tapi karena Rafiki sendiri merasa bahwa sudah waktunya untuk dia pergi, Rafiki pun langsung pamit undur diri. Dalam perjalanannya, Rafiki akhirnya bertemu dengan Mufasa yang awalnya berniat untuk menerkamnya. Tapi karena Rafiki tahu Mufasa tidak akan pernah melakukan hal itu, dia pun tetap berjalan santai tanpa ada rasa takut sedikit pun. Di sini Rafiki berkata, jika Mufasa tetap ingin memakannya, maka dia tidak akan pernah menemukan Milele, karena di sanalah tempat yang sedang dituju oleh Rafiki. Awalnya Sarabi tidak mau percaya nih, apalagi dia sendiri menganggap kalau tanah Milele itu hanya dongeng belaka. Tapi karena setiap ucapan Rafiki terus membuatnya penasaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengikuti monyet tersebut. Pada keesokan harinya, tiba di ujung tebing batu, Rafiki meminta Mufasa untuk memutuskan sesuatu. Kemana lagi mereka harus pergi? Di sini Mufasa pun langsung teringat akan ucapan sang ibu bahwa mereka harus turun melewati ngarai terdalam. Awalnya Sarabi tidak mau turun karena dia masih belum percaya akan Milele. Tapi setelah Mufasa memberitahunya kalau turun ke ngarai akan membuat jejak mereka tertutupi dari para outsider yang mungkin masih mengikuti mereka, Sarabi pun setuju dengan keputusan tersebut. Pada perjalanan ini, Taka tiba-tiba curhat kalau dia punya perasaan lebih kepada Sarabi. Dan dia bertanya nih kepada Mufasa gimana sih cara untuk mendekatinya. Mufasa pun menyuruh Taka untuk percaya diri saja dan jangan terlalu menunjukkan perasaannya. Tapi katakan pada singa betina itu hal-hal yang romantis, serta yang terpenting adalah dengarkan saja apapun yang Sarabi bicarakan, karena kebanyakan laki-laki tidak suka nih mendengar celoteh dari ceweknya. Tidak mau berlama-lama, Taka langsung melakukan saran dari Mufasa.
Tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba Zazu memberitahu bahwa outsider ada di dekat mereka dan berusaha untuk menyeberangi ngarai. Melihat itu, Mufasa berniat untuk mengajak kawanan gajah berperang bersama mereka melawan outsider. Tapi ternyata Sarabi punya ide yang lebih brilian lagi nih, yang mana dia melempar sarang lebah ke tengah-tengah kawanan gajah, yang alhasil gajah-gajah itu pun lari ketakutan dan membuat outsider kesusahan mengejar mereka. Dalam usaha pengalihan ini, outsider banyak yang tewas karena terinjak oleh kawanan gajah. Tapi Sarabi yang terjatuh dari pohon harus pingsan karena tertabrak oleh para gajah hingga Mufasa datang untuk menyelamatkannya. Setelah situasi aman, Rafiki pun menghampiri Sarabi. Ia langsung menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan singa betina itu. Lalu ketika Sarabi sadar dan bertanya siapa yang telah menolongnya, Mufasa dengan cepat menyebut nama Taka. Tak pernah menyangka Mufasa akan mengatakan hal itu, Taka langsung mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di pegunungan bersalju. Cuman, karena cuaca hari itu cerah dan tidak ada salju turun untuk menutupi jejak kaki mereka, Mufasa pun menyuruh Zazu untuk membantu mereka. Ternyata cara ini berhasil mengelabui Keros dan kawanannya. Mereka nampak gundah dan sampai harus berhenti berkali-kali untuk memastikan arah yang benar. Lalu Zazu yang mengintai mereka dari jauh pun langsung melaporkan hal tersebut kepada yang lain, sekaligus memuji ide brilian dari Mufasa ini. Di malam harinya, ketika yang lain memutuskan untuk beristirahat, Sarabi menghampiri Mufasa untuk mengucapkan terima kasih. Karena sebenarnya dia tahu bahwa Mufasa lah yang telah menyelamatkannya waktu itu dan bukannya Taka. Dalam obrolan itu, Sarabi juga terus-menerus memuji kemampuan Mufasa. Mufasa pun berusaha untuk mengelaknya, tapi karena terus dipojokkan, akhirnya Mufasa menyerah lalu kemudian mengakui perasaannya. Dan membuat Taka yang ternyata melihat mereka dari jauh kecewa dan merasa dikhianati. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Taka pun pergi untuk meluapkan emosinya. Tapi langkahnya ini malah membawa Taka kepada Keros dan kawanan outsidernya. Sadar kalau dirinya tidak akan mampu jika melawan, Taka memilih untuk mengkhianati gengnya. Dia bilang bahwa jejak mereka telah dihapus oleh seekor burung atas perintah dari Mufasa. Selain itu, walaupun dirinya punya darah bangsawan, tapi Mufasa lah yang harus bertanggung jawab karena dialah yang telah membunuh putra Raja Keros. Nah, karena terlanjur sudah sakit hati dan agar bisa lolos dari Raja Keros, Taka pun membuat penawaran di mana dirinya akan membawa Raja Keros kepada Mufasa dan juga ke Tanah Milele. Tapi Raja Keros harus bersedia menerimanya bergabung karena saat peperangan nanti dia akan maju paling depan membela para outsiders. Saat pagi tiba, Taka kembali dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, Taka meninggalkan jejak cakarannya di batu agar para outsider bisa mengikutinya. Singkat cerita, usai melewati perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, Mufasa dan kawan-kawan akhirnya sampai juga di Tanah Milele. Tanah subur dan penuh kedamaian yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Rafiki kemudian mendekati sebuah pohon yang pernah ia lihat dari penglihatan masa depannya. Di sini dia sangat bersyukur karena apa yang ia yakini tidak pernah salah. Salah satunya adalah bertemu dengan Mufasa. Karena sesuai takdir yang tertulis, Mufasa akan menjadi saudara barunya di tanah kebanggaan ini. Sayangnya ketenangan itu dirusak oleh kawanan outsider yang tiba-tiba datang. Walaupun Raja Keros hanya mengincar Mufasa, tapi hewan lain tetap takut karena Raja Keros terkenal akan kekejamannya. Tidak mau teman-temannya dan hewan lain celaka, Mufasa memberanikan diri untuk menghadapi Raja Keros. Dan disitulah akhirnya dia tahu nih bahwa Taka telah mengkhianatinya dengan meninggalkan jejak agar para outsider bisa mengikuti Mufasa.
Awalnya Mufasa tidak mau percaya, tapi Taka mengakuinya sendiri. Dia marah karena semua yang ia sukai seperti sang ibu, ayah, Sarabi, bahkan takdirnya telah direbut oleh Mufasa. Taka kemudian beralih kepada para outsider dan menyaksikan Raja Kiros mengajar Mufasa. Sedangkan di sisi yang lain, Sarabi dan Rafiki berusaha mengajak hewan lain untuk bersatu, membantu Mufasa mengalahkan para outsider dan mengusir mereka dari tanah Milele. Kini peperangan pun akhirnya terjadi. Di saat Sarabi dan hewan lain berusaha melawan anak buah Kiros, Mufasa yang terjatuh ke dalam gua berjuang sebisa mungkin untuk mengalahkan Raja Kiros. Pada pertarungan yang sengit ini, Mufasa sudah berusaha melawan Raja Kiros. Tapi ternyata kekuatan Raja Kiros lebih unggul darinya hingga Mufasa harus terpojok. Taka yang menyaksikan pertarungan ini pun mulai menyadari sesuatu nih, bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan saat dia teringat akan ibunya yang selalu mengajari Taka hal-hal yang baik, Taka pun memutuskan untuk menolong Mufasa hingga meninggalkan bekas cakaran Kiros di matanya. Kini Taka dan Mufasa pun kembali bersatu untuk mengalahkan Raja Kiros. Dan di tengah pertarungan itu, tanah tiba-tiba berguncang hingga runtuhannya menenggelamkan Mufasa dan Raja Kiros ke dalam danau yang ada di bawah gua. Dalam keadaan ini, Raja Kiros masih saja berusaha untuk membunuh Mufasa. Tapi ternyata dia gagal saat ada batu besar yang jatuh menimpa dirinya dan membuat Mufasa memenangkan pertarungan. Mufasa kemudian berenang ke permukaan di mana ada Taka yang langsung menggapainya walaupun dia sempat merasakan keraguan. Beberapa saat kemudian Sarabi pun muncul. Di sini Taka tak mampu berkata apa-apa dan langsung pergi. Sedangkan Sarabi sendiri lalu menuntun Mufasa keluar untuk bertemu dengan yang lain yang tiba-tiba memberikan hormat sekaligus menobatkan Mufasa sebagai raja mereka yang baru karena berhasil menyelamatkan tanah Milele. Di sini awalnya Mufasa tidak mau menerima gelar ini karena merasa dirinya tidak pantas, apalagi dia bukan dari darah bangsawan. Tapi Rafiki kemudian meyakinkan dirinya bahwa Mufasa pantas mendapatkan ini semua. Dia patut menjadi raja karena Mufasa punya keberanian, ketegasan, kecerdasan, dan yang paling penting, Mufasa mampu melindungi dan menjaga. Pada momen kemenangan ini, selain menjadi raja, ternyata takdir mempertemukan Mufasa dengan ibunya lagi yang selama ini telah menunggu Mufasa di tanah Milele sendirian, karena sang ayah telah pergi lebih dulu gara-gara tragedi banjir waktu itu. Di saat perasaannya bercampur aduk antara bahagia dan sedih, Taka datang untuk meminta pengampunan dari Mufasa. Walaupun hewan lain menyuruh Mufasa untuk mengusir Taka, tapi karena Mufasa masih punya rasa kasihan, dia pun membiarkan Taka untuk tinggal di tanah Milele. Namun dirinya tidak akan pernah memanggil nama Taka lagi karena sudah terlanjur kecewa. Dengan penuh rasa hormatnya, Taka langsung berterima kasih kepada Mufasa. Dia juga meminta Mufasa untuk memanggilnya Scar yang berarti bekas luka, agar Taka selalu ingat akan kesalahannya yang tidak akan pernah bisa dimaafkan ini. Setelah kisah menakjubkan itu selesai diceritakan oleh Rafiki, ayah dan ibunya akhirnya pulang, memperkenalkan Kiara kepada saudara laki-laki kecilnya. Dan di sini Kiara berjanji akan selalu menjaga saudaranya itu sampai kapanpun, sekaligus menceritakan kisah menakjubkan dari Raja Singa yang hebat. Lalu film pun berakhir.